Jumpa lagi dengan Kak Penny di ibadah online pagi ini. Nah, sekarang saatnya kita akan beribadah ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di waktu istirahat kami di sepanjang malam. Dan Engkau bangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang segar. Saatnya ya Tuhan, kami mau beribadah online. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih-Nya seperti sungai. Boleh diperkenankan untuk beribadah online. Itu semua juga karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah.
Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan memuji Tuhan, ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan sekali lagi, ada kuasa, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah, dalam darah anak domba Allah, dalam darah anak domba Allah. Selalu ya Tuhan, ada kuasa di dalam darah-Mu. Engkau sanggup melakukan semua perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau mengurapi setiap kami, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan mengurapinya. Demikian juga kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. La 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 la. Aku mau mandi dulu Adik-adik di rumah udah mandi nggak? Aku mau mandi dulu adik-adik. Aku udah siapin sampo buat sampoan hari ini, karena udah berapa hari nggak sampoan. Ada juga sikat gigi sama odol untuk sikat gigi supaya nanti ketika nyanyi di sekolah minggu nggak bau adik-adik. Dan jangan lupa pakai sabun biar bersih supaya terhindar dari virus corona. Adik-adik kalau mandi di rumah harus bersih ya. Kakak mau mandi dulu nih. Adik-adik udah mandi nggak? Kalau belum mandi, ayo mandi sama-sama kakak. Kakak udah siapin handuk sama gayung ini. Kakak mau siap-siap mandi. Bentar ya, tungguin kakak ya. La 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 la. Mau mandi dulu Aduh, airnya dingin sekali. Wow. Dingin. Aduh, gak kuat. Wah, aduh. Adik-adik, airnya dingin sekali. Kakak gak kuat. Airnya dingin sekali. Tapi segar sih adik-adik karena bisa mandi. Adik-adik, kakak belum ganti baju nih. Bentar ya, kakak mau ganti baju dulu. Tapi sebelum itu kakak mau kasih tahu adik-adik kalau ada orang loh yang disembuhkan dari
penyakitnya hanya karena dia mandi. Siapakah dia? Adik-adik jangan kemana-mana ya. Kakak ganti baju dulu, nanti kakak ceritain. Dadah. Adik-adik semuanya, sekarang kakak sudah selesai mandi dan kakak sudah siap untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang kakak kasihi, tadi kakak kasih tahu waktu kakak mandi, kakak kasih tahu kalau ada seorang yang disembuhkan dari penyakit yang sangat parah hanya karena dia mandi. Siapakah dia orangnya? Kita sama-sama duduk ya. Ayo duduk semuanya. Duduk yang tenang ya, duduk yang rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kalau duduk kayak gini lebih santai ya. Hari ini kita mau mendengarkan seorang yang disembuhkan Tuhan hanya karena dia mandi. Makanya adik-adik di rumah jangan sampai nggak mandi ya. Karena dengan tubuh yang sehat kita dapat peroleh kalau kita rajin mandi. Oke adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu firman Tuhan yang kakak kasih judul tentang ketaatan. Tentang apa? Ya benar sekali, tentang ketaatan. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19. Karena pembacaan Alkitabnya cukup panjang, jadi kakak akan ceritain buat kita semua. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Naaman adalah panglima Raja Aram. Dia adalah orang yang sangat terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram karena berkat daripada Naaman. Tetapi Naaman seorang pahlawan ini, dia terkena penyakit kusta. Penyakit kusta itu adik-adik penyakit bersisik pada kulit yang putih warnanya. Nanti lama-lama penyakit itu bisa berubah menjadi borok dan bisa membusuk di dalam tubuh. Kasiannya Naaman kena penyakit itu. Sedangkan dia adalah pemimpin pasukan, pemimpin perang. Wah keren ya, Naaman pemimpin perang. Dia yang memimpin perang di tempatnya pada waktu itu. Dia yang memimpin perang di dalam kerajaan Raja Aram. Dia yang mengawali banyak orang untuk berperang. Dia yang melatih semuanya. Keren ya Naaman. Tetapi kasihan adik-adik karena dia sakit. Sakitnya bukan sakit flu, bukan sakit batuk, bukan sakit luka karena jatuh. Enggak adik-adik. Tetapi sakitnya Naaman, dia sakit karena terkena penyakit kusta adik-adik. Penyakit kusta, kasihan sekali kalau lama-lama penyakit kustanya nggak disembuhkan. Penyakit kustanya dapat membusuk di dalam tubuhnya dan akhirnya ia mati karena penyakit kustanya. Kasihannya Naaman ya adik-adik. Jadi akhirnya ada seorang anak kecil yang bekerja membantu istrinya Naaman. Dia berkata kepada nyonyanya, "Nyonya," katanya, "jikalau nyonya berkenan, kiranya tuanku datang kepada salah satu nabi di Israel, maka ia akan disembuhkan." Lalu akhirnya perkataan daripada anak kecil di Israel itu disampaikan oleh istri Naaman adik-adik kepada Naaman. Dan Naaman memberitahu apa yang anak kecil orang Israel tadi sampaikan kepada istrinya, yang memberitahunya kepada Raja Aram. Akhirnya ia memberitahu, "Begini-beginilah ya raja," katanya, "perkataan anak kecil dari orang Israel itu tentang penyakitku ini. Ia menyuruh aku untuk pergi kepada salah satu nabi di Israel. Karena ketika aku pergi, maka aku akan disembuhkan dari sakitku." Kata Raja Aram. Akhirnya Raja Aram, "Baiklah, engkau boleh pergi. Aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel supaya ia berkenan membantumu." Akhirnya dekat setelah Naaman memperoleh izin, ia akhirnya pergi kepada salah seorang nabi di Israel. Dia datang dulu kepada raja, tetapi raja marah kepadanya adik-adik. Raja Israel marah. "Akukah pengganti Tuhan," katanya, "yang dapat menyembuhkan penyakit? Kenapa datang kepadaku?" Kata Raja Israel ketika mendengar
izin daripada Raja Aram itu. Akhirnya ketika didengar oleh Elisa apa yang dikatakan oleh Raja Israel, akhirnya Elisa berkata, "Mengapa engkau bersusah hati Raja?" kata Elisa. "Sebaiknya Raja menyuruh orang itu untuk datang kepadaku." Akhirnya Naaman disuruh untuk pergi kepada Elisa. Naaman membawa harta yang banyak adik-adik sebagai hadiah untuk pemberian nanti kalau ia disembuhkan. Belum lagi Naaman membawa pakaian, karena pada zaman dulu pakaian juga jadi salah satu kekayaan adik-adik. Karena sangat jarang orang yang punya pakaian bagus pada zaman itu. Karena belum ada mesin penjahit baju, jadi sangat dihargain, sangat menjadi salah satu kekayaan. Akhirnya adik-adik Naaman datang kepada Elisa. Tok 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 tok. Naaman membuka pintu. Lalu akhirnya Elisa menyuruh hambanya untuk datang membuka pintu dan mengatakan, "Mandilah ke sungai Yordan selama 7 kali," katanya. Akhirnya hamba daripada Elisa ini membukakan pintu. Katanya, "Pesan tuanku Elisa, pergilah," katanya, "ke sungai Yordan. Mandilah 7 kali di sana. Maka engkau akan sembuh dari sakitmu," katanya. "Engkau akan pulih kembali sehingga engkau menjadi sembuh." Tetapi ketika Naaman mendengar perkataan itu adik-adik, apa yang dikatakan oleh Naaman kepadanya? Naaman pergi tapi dengan hati yang gusar adik-adik. Hati yang gusar, hati yang mengeluh, hati yang bersungut-sungut. Naaman pergi adik-adik, hati yang kesal. "Aku sangka," kata Naaman, "ia akan menggerak-gerakkan tangannya ke atas tubuhku, ke atas penyakitku. Maka sakit kusta yang ada di seluruh tanganku ini, di seluruh mukaku, di seluruh badanku ini sembuh karena berkat ia menggoyang-goyangkan tangannya di atas tubuhku," katanya. "Tetapi malah aku disuruh mandi. Kenapa aku harus disuruh mandi ke sungai Yordan?" katanya. Naaman marah adik-adik. "Kenapa aku harus disuruh mandi ke sungai Yordan? Memangnya tidak ada sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan itu? Kenapa Elisa juga tidak keluar pintu menyuruh datang sendiri kepadaku? Kenapa ia tidak datang dan menyuruh utusan saja untuk berkata kepadaku? Elisa ini bagaimana ini?" katanya. Lalu ia berkata juga adik-adik di ayat 12 itu katanya, "Bukankah ada Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Kenapa aku harus mandi di sungai Yordan? Airnya yang seperti itu, airnya yang kotor. Aku gak mau," katanya. Akhirnya dia gusar hatinya, dia bersungut-sungut adik-adik. Dia kecewa kepada Elisa. Dan dia marah adik-adik. Wah, ini mengecewakan sekali. Apa yang ketika didengar oleh hamba-hambanya, orang-orang prajurit-prajurit yang bersama-sama dengan Naaman. Lalu ada satu prajurit datang kepada Naaman. "Tuanku," katanya, "sekiranya kalau hamba Tuhan itu, abdi Allah itu menyuruh perkara yang sulit kepadamu, maka engkau pasti akan melakukannya. Tapi sekarang ia hanya menyuruh engkau untuk mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Kenapa engkau tidak mau melakukannya?" Akhirnya ia berpikir adik-adik. Terus akhirnya ia keluar dan pergi ke tempat sungai Yordan. Ia pergi dan ketika berada di tepi sungai Yordan, adik-adik sama-sama kita berdiri kembali ya. Adik-adik bisa duduk jongkok kayak kakak sekarang. Kita akan mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh Naaman ketika dia mandi adik-adik. Bentar ya, kakak siapkan semuanya ya. Oke, supaya Alkitabnya bisa di depan dan kita bisa melihatnya. Adik-adik, akhirnya Naaman pergi ke depan sungai Yordan.
Dan dia masuk ke dalam sungai Yordan itu. Kita hitung sampai 7 kali ya. Naaman masuk ke dalam air di tepi sungai, di dalam sungai Yordan. Kita hitungnya, Naaman akhirnya masuk ke dalam air di sungai Yordan. Dia mandi di situ selama 7 kali. Pertama kita hitungnya 1, 2, lalu dia melihat tangannya. Masih 2 kali aku mandi. Tapi kenapa tanganku, penyakitku masih belum sembuh? Kita hitung lagi ya, masih 2, 3, 4. Lalu dia melihat lagi sekujur tubuhnya. Apakah aku akan sembuh? Masih hitungan keempat adik-adik. 5. Sambil dia di dalam air, dia melihat tangannya. Dia melihat seluruh tubuhnya. Penyakit kustanya masih adik-adik. Kita hitung lagi ya, 2 lagi. 6. Tidak ada perubahan sama sekali dalam kulitku, dalam tubuhku, katanya. Aku belum sembuh. Lalu dengan pengharapan yang pasti, akhirnya hitungan yang ke-7. Kita mulai lagi ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. 7. Naaman keluar dari air dan dia melihat tubuhnya. Wah, sembuh adik-adik. Semua berkat karena Naaman mau mengikuti perkataan Elisa. Keren ya. Akhirnya setelah Naaman keluar dari air, dia melihat, wah, tangannya bersih, tubuhnya bersih seperti kulit anak kecil, kulit bayi. Bayangkan adik-adik, hebat ya. Tadi yang ada penyakit di tangannya, ada kusta di tangannya, ada penyakit kusta, sembuh adik-adik hanya karena ia mengikuti perkataan daripada Elisa. Dan akhirnya ia pergi kepada Elisa dan berterima kasih di sana kepada Elisa, bahkan mau kasih hadiah. Tapi kayak Elisanya nggak mau terima adik-adik. Dia berkata bahwa Tuhan yang melakukan itu untuk Naaman. Akhirnya mulai dari situ Naaman percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah dewa-dewa lagi. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bersama tentang ketaatan. Taat kepada siapa, Kak? Kita harus senantiasa taat sama perintah, terutama guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan buat kita. Semuanya adik-adik menonton siaran-siaran sekolah minggu kan di channel-channel YouTube lain, gak apa-apa adik-adik, tapi tetap kita harus juga saksikan yang kakak-kakak sudah siapkan buat kita semua. Dan kita harus ikuti dengan taat perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Kakak-kakak sekolah minggu kita dalam firman Tuhan, dia menyampaikan untuk kita taat kepada orang tua. Kita harus taat kepada orang tua. Taat itu patuh adik-adik, nurut sama perkataan papa mama. Kita nurut sama orang tua. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Apalagi orang tua memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan tugas sekolah dan sekolah, kita harus nurut sama perkataan mereka. Orang tua juga suruh kita untuk mandi, makan, supaya kita makan dan supaya kita juga sekolah minggu. Kita harus ikuti perkataan mereka adik-adik tanpa membantah-bantah. Jangan sampai kayak Naaman tadi. Wah, Naaman tadi adik-adik tahu nggak? Dia bersungut-sungut melakukan semuanya. Kenapa aku harus lakukan? Kenapa aku harus mandi? Padahal itu untuk kebaikan dia loh adik-adik. Jadi setiap perkataan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh guru-guru di sekolah, oleh bapak mama di rumah, itu semuanya buat kebaikan kita semua adik-adik. Maka kita harus nurut sama perkataan mereka, ngikutin apa yang mereka bilang ke kita. Jangan berbantah-bantah, apalagi nangis adik-adik. Wah, itu gak bagus. Anak Tuhan harus taat sama perintah Tuhan lewat firman-Nya yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, orang tua, dan guru-guru di sekolah. Dan harus juga menghormati kakak-kakak
kita, koko kita, cece kita, adik kita di rumah, kita harus menghormati mereka. Jadi firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini tentang ketaatan kepada perintah Tuhan, terutama melalui perkataan firman Tuhan dari guru-guru sekolah minggu, orang tua dan guru-guru di sekolah. Jadilah anak-anak yang taat, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca Tuhan, apa yang kami dengar melalui kesaksian hidup daripada Naaman yang disembuhkan hanya karena ia mandi, tapi ia percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena ketaatannya kepadamu, maka Tuhan membuat hidupnya menjadi lebih indah. Kami juga mau seperti Naaman Tuhan, kami mau taat, mendengarkan, nurut akan perintah firman Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu, orang tua kami yang mengajar dan menasihati kami, yang membimbing kami, dan guru-guru sekolah Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalannya di sini ya, untuk kelas Musa, untuk kelas Nuh. Jangan lupa juga kuisnya, kelas Yefta sama dengan kelas Musa. Jadi orang yang disembuhkan mandi tadi itu adalah Naaman. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.